Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita istirahat dulu dari kasus Prindavan karena saya lelah harus riset kasus yang skripnya sepanjang jalan kenangan dengan mantan yang tidak dirindukan. Kisah hari ini berasal dari Houston, Texas yang aku sedikit yakin mungkin belum pernah Gorgeous dengar sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke cerita, saya mau kasih tahu kalau dalam video ini tidak ada asumsi pribadi dan tidak memojokkan salah satu pihak atau agama tertentu. Saran saya, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Gak pakai lama, watch. Ali Irsan dilahirkan di Jordania. Ayahnya seorang tentara dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Tidak banyak yang diketahui tentang keluarga Ali. Tetapi dia dibesarkan dalam keluarga Muslim Sunni yang masih tradisional dengan pandangan ekstremis dan sangat radikal. Pola pikir serta kehidupannya sangat jauh berbeda dengan umat Muslim pada umumnya. Walaupun tidak menyukai hal-hal yang berbeda dengan dirinya, tetapi pada tahun 79 Ali pindah ke Texas, Amerika dengan menggunakan visa pelajar. Dia kuliah di Kirkwood Community College yang berada di Cedar Rapids dengan jurusan laboratorium medis. Di kota inilah Ali yang saat itu berusia 22 tahun bertemu dengan seorang Abigail bernama Robin. Robin saat itu menderita penyakit yang membuat penglihatannya terganggu. Saat itu Robin yang baru saja menjalani ujian nasional secara tidak sengaja bertemu Ali yang segera terpesona oleh kecantikan gadis itu. Namun alih-alih mengajak kenalan dan berkencan, Ali justru menarik Robin serta membawanya ke belakang sebuah gedung yang berlumpur dan memperkaos gadis itu. Ketika Robin dilepaskan, dia mengira Ali tidak akan mengganggunya lagi. Tetapi tanpa sepengetahuannya, Ali mengikutinya hingga ke rumah. Dan keesokan harinya saat Robin baru pulang dari rumah temannya, Ali yang mengikutinya kembali menangkap Robin dan membawanya ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat sebuah masjid. Di sanalah Robin kembali diperkaos untuk kedua kalinya. Robin sendiri tidak pernah menceritakan hal tersebut pada keluarganya. Dia sangat ketakutan karena Ali mengancam akan melenyapkan seluruh keluarganya seandainya Robin buka mulut. Dan semakin hari, obsesi Ali pada Robin semakin menjadi-jadi. Dia sangat menginginkan gadis itu dan memaksanya untuk menikahinya. Tidak berapa lama setelahnya, Ali membawa Robin secara paksa ke rumahnya untuk melakukan nikah siri. Dan beberapa waktu setelahnya, mereka kembali melakukan pernikahan secara resmi di hadapan hakim, ibu, dan saudara laki-laki Robin. Setelah menikah, Ali yang saat itu masih seorang imigran sedang memperjuangkan kewarganegaraan Amerika agar bisa mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Robin juga ikut bekerja untuk mendapatkan uang demi melanjutkan pendidikannya. Namun Ali tidak setuju, menurutnya wanita tidak harus bekerja dan memiliki pendidikan tinggi karena setelah memiliki anak mereka harus mengurus rumah tangga. Pada awalnya Robin sedikit membangkang, namun Ali berhasil membuatnya tidak berkutik dengan melakukan KDRT secara fisik serta verbal yang tentunya sangat parah. Beberapa tahun setelahnya, Ali berhasil membeli sebuah tanah seluas 3 hektar di daerah pinggir kota di Montgomery County. Disinilah keempat putrinya dilahirkan yang diberi nama Nasima, Nesrin, Nita, dan Nadia. Di balik pernikahan yang keras ini, Robin bertahan untuk menjadi seorang ibu. Namun seiring berjalannya waktu, Ali semakin menjadi-jadi. Dia bahkan seringkali melukai Robin dengan berbagai cara yang membuat perut kita mulas. Mulai dari melukai tempurung lutut, menggores wajah, hingga menggantung istrinya ketika Robin menolak berpuasa selama bulan Ramadan. Robin yang tadinya masih berusaha melawan, seringkali diancam akan dikubur di halaman belakang rumah. Ketika satu waktu dia melihat Ali membeli gergaji mesin, Robin yang ketakutan melarikan diri ke tempat penampungan wanita dalam kondisi babak belur dan dirawat di unit psikiatri. Dengan kaburnya sang istri, Ali pun membalasnya dengan tidak mengizinkan Robin berhubungan dengan putri mereka.
Ketika Robin mencoba berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui kartu ucapan, Ali mengembalikan kartu itu, yang di dalamnya juga telah ditambahi dengan kata-kata mutiara yang bikin saya pengen ngejambak mulut aki-aki ini. Karena tidak tahan berjauhan dengan anak-anaknya, pada akhirnya Robin pun memilih untuk kembali pulang. Perlakuan buruk Ali tidak hanya ditanggung oleh Robin. Putri tertuanya Nasima juga mengalami nasib yang tidak kalah menyedihkan. Nasima dibesarkan di Texas dan Jordan. Dan sewaktu kecil, saat di Jordan dia pernah mendapatkan pelecehan dari salah seorang adik Ali. Ketika dia mengadu pada ayahnya, alih-alih mendapatkan pembelaan, sang ayah justru menghukum Nasima seolah-olah dia telah mempermalukan keluarganya. Ali tidak mewajibkan pendidikan untuk keempat putrinya. Baginya, wanita harus diam di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga, serta merawat anak-anak. Hal tersebut bertentangan dengan Nasima yang sangat ingin sekolah. Hingga akhirnya Nasima masuk ke sekolah biasa karena di rumah tidak ada yang bisa mengajarinya. Seperti gadis-gadis pada umumnya, ketika memasuki usia remaja, Nasima juga senang menghias diri. Namun ketika Ali memergoki sang putri memakai riasan di sekolah, dia pun memukulinya habis-habisan. Di lain waktu Nasima kembali dihajar saat ketahuan mencukur bulu kakinya. Pada tahun 1992, saat Ali berusia 35 tahun, dia melakukan perjalanan ke Jordan dan menikahi seorang Abigail bernama Smu sebagai istri keduanya. 3 tahun kemudian, dia membawa Smu ke Amerika yang membuat Robin kaget karena dia sama sekali tidak pernah diberitahu tentang pernikahan ini. Namun saat itu Robin tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ali menempatkan istri barunya di rumah yang sama dengan Robin dan anak-anaknya. Sebagai istri kedua yang biasanya lebih disayang, ternyata nasib Smu tidak jauh berbeda dari Robin. Gadis itu seringkali mendapatkan KDRT dalam berbagai bentuk. Bahkan Nasima berkali-kali menjadi saksi mata atas apa yang dilakukan sang ayah pada istri mudanya. Dia menyaksikan ketika ayahnya menyetrum, memukul, serta mengikat ibu tirinya selama berhari-hari di dalam kamar. Hingga satu waktu ketika Smu berhasil kabur dengan memanjat jendela, Ali menyuruh keempat putrinya untuk mencari Smu dan berhasil menangkapnya. Selama menikah dengan Ali, Smu melahirkan 8 anak yang salah satunya seorang putra bernama Nasim. Dalam masa-masa ini, Robin yang sudah tidak tahan mengajukan perceraian pada Ali. Walaupun dia berhasil meninggalkan neraka itu, tetapi dia tidak bisa membawa anak-anaknya. Ketika Nasima mulai dewasa, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Amjad. Amjad merupakan seorang imigran dari Irak yang sedang kuliah kedokteran di Amerika. Nasima dan Amjad telah berteman sejak lama hingga mereka memutuskan untuk menikah. Namun walaupun Amjad memiliki masa depan cerah, tetapi karena dia seorang Muslim Syiah, Ali pun menentang hubungan ini karena dianggap merusak kehormatan keluarga mereka. Tidak cukup hanya dengan memarahi putrinya, Ali bahkan memukuli serta mencekik Nasima. Nasima yang berhasil selamat melarikan diri dari rumah dan melaporkan ayahnya pada polisi. Tidak lama setelahnya, Nasima dan Amjad pergi meninggalkan Texas dan dia menikahi Nasima di kota Dallas. Tetapi pernikahan impian pasangan ini hanya berlangsung beberapa hari saja. Ketika kembali ke Texas, Ali mengurung Nasima di rumah dan tidak lama setelahnya membawa sang putri untuk kembali ke Jordan. Saat berada di sana, Ali memarahinya dan menganggap pernikahan serta hubungan intimnya dengan Amjad dianggap tidak sah. Setelah puas memarahi putrinya, Ali pun membawa Nasima ke sebuah kamar sewaan dan memperkaos sang putri di tempat itu. Setelah melakukan hal tersebut, dia pun menyuruh Nasima untuk mandi. Namun saat di kamar mandi, Ali mencoba menenggelamkannya ke dalam bak yang bertujuan untuk melenyapkan Nasima dengan kedok Nasima tewas akibat melakukan bundir. Namun rencananya gagal ketika Nasima berhasil melawan yang menimbulkan bekas benturan di kepalanya. Setelah Ali meninggalkan Nasima di Jordan bersama kakek neneknya, dia pun kembali ke Texas.
Namun tidak berapa lama setelahnya, Ali menembak Amjad di bagian kepala hingga tewas saat pemuda itu datang ke rumahnya mencari Nasimah. Sebelum polisi datang, Ali merekayasa TKP dengan meletakkan senpi yang digunakannya ke dalam genggaman Amjad agar tampak seolah-olah pemuda itulah yang telah menyerangnya dan Ali hanya melakukan pembelaan diri. Usahanya berhasil dan dia tidak pernah menerima tuntutan pidana dalam kasus tersebut karena penegak hukum daerah itu percaya jika Ali tidak bersalah. Nasimah mengetahui kabar buruk itu ketika dia mendengar sang ayah memberitahu perbuatannya pada kakek dan nenek Nasimah. Dia merasa bersalah pada Amjad tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama setelahnya, Nasimah dinikahkan dengan pria pilihan Ali dan kembali ke Amerika bersama suami barunya. Selain bermasalah dengan Robin dan Nasimah, Ali juga bertentangan dengan putrinya Nesrin dan Nadia. Sejak kecil mereka mendapatkan aturan yang sama dan tidak diizinkan belajar di sekolah umum. Sejak kecil hingga usia SMA, keduanya belajar secara homeschooling hingga mereka tidak memiliki teman atau mengetahui kehidupan remaja pada umumnya. Namun ketika satu waktu Ali mengalami serangan jantung, saat itu Nesrin dan Nadia berhasil membujuk ayahnya untuk mengizinkan mereka kuliah di Fakultas Kedokteran agar nantinya bisa merawat sang ayah yang mulai penyakitan. Mendengar hal ini, hati Ali pun tersentuh dan mengizinkan kedua putrinya untuk kuliah di Lone Star College Montgomery. Di awal-awal masa kuliah, keduanya masih memakai hijab. Namun dalam beberapa bulan, mereka mulai menyesuaikan diri dengan mulai melepas hijab dan memakai make up. Tidak berapa lama setelahnya, mereka bertemu cowok bule kembar bernama Cody dan Cory. Dengan cepat Nesrin jatuh cinta pada Cody dan keduanya mulai kencan secara diam-diam. Karena selain Ali melarang putrinya pacaran, Cody dan Nesrin berbeda keyakinan. Cody merupakan pemuda tampan, lucu, dan berprestasi. Dia sangat menyukai Nesrin hingga rela melakukan apa saja demi pujaan hatinya. Pasangan ini selalu bersama-sama mulai dari belajar hingga bekerja. Gadis itu menjadi motivasi terbesar bagi Cody dalam menjalani kehidupan. Setelah selesai di Lone Star College, Nesrin, Nadia, dan Cory melanjutkan ke Texas Medical Center dengan program genetika molekuler. Di sini pergaulan Nesrin semakin luas hingga berkenalan dengan mahasiswi lain bernama Gelari. Gelari lahir di Prancis tetapi kedua orang tuanya berasal dari Teheran, Iran. Dia belajar biologi di Teheran dan kemudian melanjutkan ke Budapest, Hungari sebelum pindah ke Austin, Texas pada tahun 2007. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di daerah Houston Galleria. Selain pintar, Gelari juga dikenal sebagai aktivis sekaligus pendiri organisasi Stop Houston yang secara terbuka mengkritik pemerintahan Iran serta menyuarakan hak-hak wanita. Dia juga terang-terangan mengkritik Islam hingga bertengkar dengan bos ayahnya tentang keimanan mereka. Di tahun 2011, pada akhirnya gadis ini pun memilih untuk pindah agama. Nesrin pun mengenalkan Gelari pada Cory dan mereka berempat menjadi sangat akrab. Dalam masa-masa ini, Nesrin yang melihat Gelari pindah agama juga ingin melakukannya. Saat itu Gelari memberi dukungan penuh dan memberi saran agar setelahnya Nesrin segera menikah dengan Cody. Sewaktu mereka pacaran, awalnya Nesrin mendapatkan dukungan penuh serta bantuan dari Nadia yang juga menyukai Cory, saudara kembar Cody. Ketika cintanya ditolak, Nadia meneror Cory dengan mengirimi pemuda itu foto-foto dirinya dengan pose serta pakaian menggoda. Namun Cory tidak tertarik dan justru memilih Gelari sebagai kekasihnya. Nadia pun menjadi cemburu dengan hubungan Nesrin Cody serta percintaan Cory dan Gelari. Perlahan dia beralih kubu dengan berpihak pada sang ayah dan mengadukan perbuatan Nesrin. Nadia seolah berubah dari seorang pembangkang menjadi seorang putri yang sangat berbakti. Sejak Nadia mengadu, hidup Nesrin berada di bawah ancaman sang ayah. Di mata Ali, Nesrin sudah menjadi aib keluarga karena sudah merusak kehormatan keluarganya. Ali sebelumnya pernah melarang putrinya pacaran
dan bahkan mengancam akan membunuh gadis-gadis itu beserta pacarnya jika mereka berani menentangnya. Hubungannya dengan Nadia juga semakin memburuk. Kecemburuan Nadia pada hubungan saudarinya mulai berkembang menjadi kekerasan. Pada satu waktu ketika Nadia dan Nesrin sedang berkendara, mereka bertengkar dan Nadia mencoba mencabut kunci mobil yang membuat mobil mereka kecelakaan. Pada Juni 2011, Ali yang saat itu sedang berada di Jordan mendapatkan kabar tentang Nesrin dan Kodi. Dia pun memerintahkan Smu dan Nadia untuk mengurung Nesrin agar tidak bisa bertemu Kodi dan pindah keyakinan. Kodi yang mengetahui hal tersebut segera menjemput Nesrin. Dengan bantuan Nadia, Nesrin berhasil kabur lewat jendela dan melarikan diri bersama Kodi yang membawanya ke rumah ibu Kodi. Namun setelahnya, Nadia justru melapor pada polisi bahwa Nesrin telah diculik dan dia juga menuduh Nesrin telah mencuri bahan kimia untuk meracuni ayah mereka. Ketika polisi berhasil menemukan Nesrin, gadis itu menyatakan bahwa dia melarikan diri atas kemauannya sendiri. Dan karena Nesrin telah dewasa, polisi tidak bisa memaksanya untuk pulang. Pada keluarga Ali, mereka mengatakan jika Nesrin pergi atas kemauan sendiri dan polisi menolak memberitahu di mana keberadaan Nesrin saat itu. Keluarga Nesrin pun menanyai Gelari yang juga menolak untuk memberitahu. Tetapi Ali yang tidak menyerah meneror Kori dan Gelari dengan merusak properti mereka. Ketika mendengar kabar tersebut, Nesrin yang ketakutan meminta perlindungan dari pihak berwajib yang memberikan larangan pada Ali untuk mendekati putrinya karena Nesrin dianggap telah dewasa. Namun larangan tersebut tidak digubris. Ali tetap saja mencari sang putri hingga Nesrin yang takut dibunuh ayahnya memilih tidak datang ke kampus pada acara wisuda kelulusannya. Pada tanggal 15 Januari 2012, sekitar jam 11.45 malam, Gelari yang baru pulang dari rumah Kori sedang menuju ke rumahnya sambil berbicara di telepon dengan mantan pacarnya bernama Robin. Tiba-tiba, Gelari berteriak keras dan tidak lama kemudian dia terdiam. Robin yang kaget memanggil Gelari berulang kali, tetapi gadis itu tidak menjawab panggilannya. Pria itu pun menelpon 911 yang datang pada jam 12.30 dini hari ke area apartemen Gelari di Galeria dan menemukan mobil gadis itu berhenti sembarangan di pinggir jalan. Seseorang telah menembak kaca mobilnya sebanyak 3 kali hingga Gelari tewas. Penembakan tersebut dilakukan oleh Nasim yang merupakan putra dari Ali dan Smu. Mereka bertiga telah mengintai Gelari dari dalam mobil sejak gadis itu masih berada di rumah Kori. Di jam yang sama saat Gelari ditemukan, mobil Ali sempat dihentikan polisi di daerah lain karena mengemudi melebihi batas kecepatan. Dengan alasan Ali menderita diabetes dan mereka buru-buru pulang karena harus segera minum obat, polisi yang saat itu belum mengetahui penembakan Gelari membiarkan mereka pergi. Keluarga Gelari dan polisi menduga jika Gelari tewas akibat aktivitas politiknya dan pemerintahan Iranlah yang telah mengirim seseorang untuk melakukan hal tersebut. Namun saat berita tewasnya Gelari tersebar, Nesrin yang merasa yakin jika Alilah pelakunya melaporkan hal ini pada polisi. Namun karena tidak ada cukup bukti tentang keterkaitan Gelari dengan Ali, mereka tidak bisa menangkap pria itu. 6 bulan kemudian, Nesrin dan Kodi melakukan pernikahan secara sipil agar tidak diketahui keluarganya. Setelah menikah, mereka pindah ke Haris County demi menjauh dari keluarga Nesrin. Di sana mereka sengaja memilih untuk tinggal di sebuah komplek apartemen dengan tingkat keamanan yang baik yang berada di daerah Legacy Park. Untuk berjaga-jaga, mereka mengambil sebuah unit di lantai 3 agar bisa mengawasi seandainya terjadi serangan. Saat pergi bekerja atau keluar rumah, keduanya merasa sangat was-was dan saling melindungi satu sama lainnya. 10 bulan setelah kejadian Gelari, dengan bantuan Nadia, Ali berhasil melacak keberadaan Nesrin. Nadia memasang GPS di mobil Nesrin ketika dia dulu sering menguntit Nesrin dan Kodi. Saat itu, Ali dan Smu berhasil masuk rumah Nesrin yang pintunya lupa dikunci dan bersembunyi di kamar tamu.
Smu juga ikut untuk berjaga-jaga. Seandainya Nesrin berada di apartemen, dia bertugas untuk melenyapkan gadis itu. Cody yang saat itu baru mengantar Nesrin ke kantor pada jam 5.45 pagi ditembak sebanyak 5 kali hingga tewas. Dia meninggal dalam usia 28 tahun. Jasadnya ditemukan oleh Nesrin pada jam 4.30 sore yang segera melaporkan Ali pada polisi. Dia bahkan menawarkan untuk menelpon sang ayah agar mereka bisa memiliki bukti bahwa Ali lah pelakunya. Tetapi sayangnya sewaktu Nesrin menelpon, Ali mengetahui jika telepon tersebut adalah jebakan. Alih-alih kelepasan mengakui perbuatannya, pria itu justru memaki-maki Nesrin yang segera lepas kendali. Dia balik berteriak pada ayahnya hingga usaha mereka agar Ali buka mulut tidak berhasil. Walaupun saat itu polisi gagal mendapatkan pengakuan Ali, tetapi 9 hari kemudian FBI menggeledah rumah pria itu dan menemukan banyak barang bukti atas kasus penipuan serta kasus Cody. Dengan banyaknya bukti-bukti tersebut, Ali tidak bisa mengelak lagi. Pada tanggal 22 Mei 2014, Ali, Smu, dan Nadia pun ditangkap. Ali sendiri ditangkap atas pelanggaran terkait penipuan yang dilakukan terhadap sistem jaminan sosial. Sejak tahun 1990, setiap bulan Ali menerima bantuan bagi orang cacat dari pemerintah dengan alasan tidak bisa bekerja karena penyakitnya. Namun berkat keterangan Nesrin, polisi menemukan fakta jika pria itu memiliki banyak sumber penghasilan yang disembunyikan di beberapa rekening bank Amerika dan beberapa rekening lainnya di Jordan yang dibuat atas nama anak-anaknya. Selain itu, sejak tahun 1995, Ali juga memiliki beberapa kredit card palsu atas beberapa nama palsu dan nama anggota keluarganya. Penyidikan ini juga melibatkan FBI, SSE, Kantor Inspektur Jenderal atau OIJ, Investigasi Dalam Negeri, dan kantor Sheriff Montgomery County. Namun setahun kemudian, setelah jaksa menemukan hubungan antara kasus Gelary dan Cody, dia pun mendakwa Ali atas pembunuhan besar-besaran. Sedangkan Nasim ditangkap setahun kemudian pada April 2015. Dalam persidangan yang dimulai pada 25 Juli 2018, Nesrin dan Cody hadir sebagai saksi. Saat itulah terungkap jika Ali juga menargetkan Corey dan ibunya. Pada sidang lanjutan setahun setelahnya, Robin dan Nasima juga ikut bersaksi. Yang dari merekalah terungkap semua kekejaman Ali selama ini, termasuk tewasnya Amjad, suami pertama Nasima. Sedangkan dua putra Ali serta keluarga besarnya di Jordan yang bersaksi melalui konferensi video justru membela Ali. Ali bahkan ikut menempatkan dirinya sendiri sebagai saksi pada persidangannya. Jaksa berhasil mengungkap motif Ali melenyapkan Gelary karena gadis itu dianggap ikut andil dalam mempengaruhi Nesrin berganti keyakinan. Dan Cody adalah penyebab putrinya berani melakukan hal tersebut. Ali memutuskan melenyapkan mereka berdua sebelum melenyapkan Nesrin agar putrinya merasa lebih tersiksa sebelum kematiannya sendiri terjadi. Pada 26 Juli 2018, Ali dinyatakan bersalah dan sebulan setelahnya dia divonis dengan hukuman mati atas kasus Gelary dan Cody. Untuk kasus Amjad, karena tidak ditemukannya bukti, Ali tidak bisa diadili atas kasus ini. Saat ini Ali berada di penjara Conroe, Texas, sambil menunggu tanggal eksekusi yang belum ditentukan. Smu sebagai kaki tangan yang mengetahui rencana suaminya bersedia bekerja sama untuk bersaksi melawan Ali di persidangan. Sebagai gantinya, dia dibebaskan sesaat setelah persidangan. Nasim sebagai eksekutor dalam kasus Gelary pada tahun 2019 menandatangani kesepakatan pembelaan dengan mengaku bersalah agar hukumannya dikurangi. Dia divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 40 tahun. Sedangkan Nadia yang didakwa atas penguntitan dan pembunuhan berencana terancam hukuman 15 tahun hingga seumur hidup. Sama seperti Nasim, pada tahun 2021 dia menandatangani kesepakatan pembelaan dengan mengaku bersalah. Nadia divonis 10 tahun hukuman masa percobaan di luar penjara.
Dia diwajibkan melapor dalam rentang waktu tersebut. Setelah kejadian itu, 6 orang anak Ali yang masih di bawah umur dititipkan di Lembaga Perlindungan Anak. Sedangkan 3 lainnya yang telah dewasa sudah berada di Jordan sejak mereka remaja. Walaupun persidangan telah selesai, tetapi keluarga Corey memilih lebih berhati-hati dan selalu membawa Senti untuk berjaga-jaga. Sedangkan keluarga Gelari memilih pindah ke kota lain, ke tempat putra sulung mereka di Maryland agar mudah move on dari kejadian buruk itu. Nasrin sendiri yang sejak menikah telah berganti keyakinan, saat ini tinggal di lokasi yang dirahasiakan karena takut mendapatkan ancaman baik dari ayahnya maupun keluarga besarnya. We have Mamnoon. Mamnoon is so formal. And Nestle is informal. It's Cody's turn. Okay. And he's opening your present. What is it? All right. I thought he started. Hillary, you have to wait. Killer, you're being selfish. I cannot wait. What is it? This one. This one? First one. How to survive the end of the world. Yeah, it's the best one there is. Hillary! Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.